kenaikan senilai 5%, 5,1%, sebagaimana disampaikan oleh Bappenas, Menteri Bappenas, Bapak Suharso Mono Arfa, saya kutip dari beberapa media online, mengatakan kenaikan 5% upah minimum akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan daya beli sebesar 180 triliun. Ya, kalau memang itu secara nasional tentu bisa kita kalkulasi, secara DKI kenaikannya pun mungkin puluhan triliun. Dan ini sangat menguntungkan pengusaha. Justru kenaikan upah minimum 5,1% di DKI Jakarta yang baru-baru ini direvisi oleh Gubernur Anies, justru menguntungkan pengusaha. Kenapa? Akan terjadi pertumbuhan daya beli. Kalau secara nasional dikatakan 5% kenaikan upah minimum akan mengakibatkan pertumbuhan daya beli 180 triliun. Tentu itu secara nasional. Nah, kalau secara DKI boleh jadi puluhan triliun. Jadi bergembiralah pengusaha. Pak Anies sangat cerdas menghitung kalkulasi angka-angka berdasarkan hukum yang ada dan juga berdasarkan kalkulasi rasa keadilan serta kalkulasi ekonomi. Jadi langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, buruh DKI Jakarta dan buruh Indonesia mengapresiasi. Itu yang pertama, karena akan terjadi pertumbuhan ekonomi atau terjadi peningkatan daya beli, ya lebih tepatnya peningkatan daya beli yang nanti berimplikasi kepada pertumbuhan ekonomi. Karena kan purchasing power akan naikkan konsumsi, konsumsi akan naikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, purchasing power yang akan terjadi pertumbuhannya adalah 5% kenaikan upah minimum, secara nasional akan terjadi peningkatan daya beli 180 triliun. Dan untuk DKI Jakarta saya ulangi, mungkin bisa dihitung sekitar puluhan triliun. Dan itu yang nikmatin pengusaha, tidak hanya buruh. Ya, jadi pengusaha jangan gelisah dengan keputusan gubernur ini. Yang kedua, keputusan Gubernur Anies tentang peningkatan kenaikan upah minimum 5,1% menunjukkan Gubernur Anies meletakkan hukum di atas kepentingan politik. Jadi kepentingan hukum diletakkan di atas kepentingan politik. Karena Mahkamah Konstitusi di dalam keputusannya mengatakan dua hal yang prinsip. Satu adalah Undang-Undang Cipta Kerja dengan turunannya berarti adalah inkonstitusional bersyarat. Artinya, Undang-Undang Cipta Kerja secara prosedur pembentukan, dia inkonstitusional. Sampai nanti dipenuhi syarat, paling lama diminta dipenuhi syarat itu 2 tahun. Dia bukan konstitusional bersyarat. Dia inkonstitusional bersyarat. Semua produk undang-undang turunan Cipta Kerja adalah inkonstitusional sampai dipenuhi syarat. Jangan dibalik-balik. Kalaulah ada amar putusan nomor 4 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja tetap berlaku, tapi jangan lupa ada amar putusan nomor 5, 6, dan 7, khususnya 7. Di situ dinyatakan oleh MK, menyatakan. Saya lanjutkan. Yang kedua, menunjukkan Gubernur Anies menempatkan hukum di atas politik. Karena amar keputusan 7 menyatakan di MK, oleh MK, menyatakan menangguhkan setiap tindakan garis miring kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Serta tidak boleh menerbitkan peraturan turunan yang baru dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu perintahnya jelas. Bahwa itu adalah inkonstitusional. PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, pasal 4 ayat 2 dikutip oleh Anies sebagai Gubernur DKI. Di situ dikatakan pasal 4 ayat 2 bahwa kebijakan pengupahan adalah kebijakan strategis, merefer amar putusan nomor 7 bahwa kebijakan strategis harus ditangguhkan atau ditunda, dan dasar pertimbangan hukum 3.20.5, Gubernur Anies meletakkan hukum di situ. Dia tidak mau tunduk pada politik kekuasaan. Itu tepat sekali. Jadi meletakkan hukum di atas politik.
Berarti kebuntuan selama ini bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang bersifat strategis, termasuk turunannya PP, yang bila berdampak luas, maka dia ditangguhkan. Anies sudah melakukan itu sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan cara merevisi. Artinya, kebijakan PP nomor 36 tahun 2021 tidak dijadikan landasan hukum oleh Gubernur Anies dalam menetapkan kenaikan upah minimum 5,1%. Rechtsstaat di atas Machtsstaat. Kami mengapresiasi meletakkan hukum di atas kepentingan politik, sebuah keberanian yang patut diapresiasi. Yang ketiga, oleh karena itu, hukum harus menjadi pedang utama. Hukum harus menjadi penghulu utama di atas politik. Kami menghimbau, KSPI menghimbau, agar para gubernur di seluruh Indonesia merevisi UMK. Oke, UMP kami nggak persoalkan. Kalau DKI kan sudah selesai UMP. Kami meminta sekali lagi, atas nama hukum harus di atas politik, maka seluruh gubernur di wilayah Republik Indonesia merevisi nilai UMK, upah minimum kabupaten kota. Apa bentuk revisi SK gubernur tentang UMK tersebut? Kembalikan kepada dasi para bupati wali kota yang sudah disampaikan ke para gubernur. Contoh, khususnya Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kepri. Ambillah contoh Gubernur Jawa Barat dan gubernur lainnya. Riau, Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Ambil contoh Gubernur Jawa Barat. Ridwan Kamil harus berani meletakkan hukum di atas kepentingan politik. Bupati Kerawang sudah merekomendasikan 6,7% UMK Kerawang kenaikannya. Bupati Kabupaten Bekasi sudah memutuskan rekomendasi 5, sekian persen kenaikan upah minimum kota atau kabupatennya atau UMK Bekasi. Begitu pula wali kota Bekasi, begitu pula wali kota dan Bupati Bogor, Purwakarta, Karawang, Subang, dan Gubernur Banten. Jangan meletakkan kekuasaan di atas hukum. Wali Kota Tangerang sudah merekomendasikan sebelumnya kenaikan upah adalah sekitar mendekati angka 7%. Dan itu disetujui oleh pengusaha Apindo. Kabupaten Tangerang, bupatinya juga sudah, Tangsel, kembalikan semua. Karena itu kami menghimbau seluruh gubernur, khususnya di Jawa, di luar DKI Jakarta dan Jogja, yang sudah meletakkan hukum di atas kepentingan politik. Kami minta Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur harus menaikkan UMK. Sesuai apa? Sesuai rekomendasi sebelumnya dari bupati, wali kota di masing-masing provinsi tersebut. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Anies adalah contoh tidak mengatasnamakan kekuasaan di atas kepentingan rakyat. Tidak mengatasnamakan Machtsstaat, negara kekuasaan di atas Rechtsstaat, negara hukum. Yang terakhir, bila mana para gubernur di luar Gubernur DKI Jakarta tidak mau merevisi SK gubernur tentang UMK, bukan UMP ya, UMK masing-masing kabupaten kota di masing-masing provinsi tersebut, maka aksi-aksi perlawanan buruh akan terus meningkat eskalasinya. Dan aksi-aksi stop produksi, pemogokan secara konstitusional yang dibenarkan oleh undang-undang akan dilakukan oleh ratusan ribu dan mungkin total jutaan buruh di luar DKI dan Jogja. Aksi akan dimulai dengan tanggal 22 atau 23 Desember ini. Dan karena ada libur panjang Natal,
aksi akan dilanjutkan 5 Januari dan seterusnya sampai para gubernur di luar DKI dan Jogja merubah revisi SK gubernur tentang UMK di masing-masing daerah. Demikian aksi akan diikuti ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Terus-menerus sampai di revisi SK gubernur tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan informasi yang jelas terhadap sikap KSPI yang didukung oleh Partai Buruh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.